Honda NM4 Vultus ini seperti saya udah katakan tadi memiliki karakter mesin dan memiliki fitur dual clutch transmission. Artinya transmisinya itu memiliki dua jenis plat kopling. Seperti kita ketahui juga, Honda NM4 Vultus ini memiliki dua mode pengendaraan, yaitu bisa menggunakan mode pengendaraan otomatis dan bisa dalam mode pengendaraan manual. Tapi arti dari dual clutch transmission itu nggak berhubungan langsung dengan dua mode berkendara, yaitu matic dan manual tersebut. Bukan artinya satunya clutch buat manual, satunya clutch buat otomatis. Tidak seperti itu. Dual clutch transmission itu berlaku untuk satu jenis transmission. Jadi satu transmission memiliki dua clutch. Nah, saya akan coba memperlihatkan kepada sobat semua nih ya, seperti apa sih mode dari dua riding modenya, yaitu mode riding manual dan mode riding dari otomatis. Bisa maju ke depan. Cara untuk mengubah, nih saya akan coba mulai dari nyalain motornya dulu. Ya, jika kita lihat di sini, ini masih N ya, masih netral. Artinya clutch dalam keadaan netral, tidak engage atau tidak merapat. Caranya untuk membuat dia drive adalah di sini ada tulisan ada D. Jadi kalau dilihat di sebelah sini ada D, di sini ada S. Itu ada tulisan D, ada tulisan S. Pindah dulu D. Sama banget kayak mobil. Mobil juga kan kalau ini kita pindah ke drive gitu ya biasanya. Nah, modenya langsung otomatis. Otomatiknya itu seperti mobil. Jadi tetap otomatiknya tidak CVT, tapi dia ada yang namanya koplingnya, sehingga koplingnya itu akan berubah transmisi dari 1 ke 2 3 secara otomatis, sama seperti mobil pokoknya persisnya. Nah, jika kita pindah ke D, layar menjadi biru ya sob ya, layar menjadi biru dengan tulisan D drive, artinya terus ada angka 1 yang mengartikan bahwa dia adalah berada pada gear 1. Nah, dia akan berubah 2, 3, 4, 5, 6 gearnya itu secara otomatis dalam mode AT. Oke ya. Caranya untuk mengubah dari AT menjadi manual transmission adalah dari sini. Ya sob ya. Ini diubah. Misalkan ini kita ganti klik. Nah, itu langsung berubah tuh menjadi merah. Artinya modenya dalam keadaan mode manual transmission. Cara naikinnya gimana? Cara naikinnya di sini nih sob. Nah, ini kan ada knob nih. Nah, knob ini ada tulisannya plus, artinya dia nambah 1 atau 2. Dari 1 klik 2, klik 3, klik 4, klik 5, 6. Turunnya di sini 6. Nah, gitu. Sama seperti ini ya. Ini turun, ini naik. Cuman yang menarik adalah di sistem dual clutch transmission ini perpindahan antara masing-masing gear ya, kita matikan dulu. Perpindahan antara masing-masing gear itu berlangsung secara boleh dibilang seamless. Kalau sobat-sobat ngerti tentang MotoGP, di sana sudah dipakai sistem seamless gearbox. Namun MotoGP tidak memperbolehkan sistem dual clutch transmission. Sistem dual clutch transmission ini secara efek hampir mirip-mirip seperti seamless gearbox yang ada di MotoGP, di mana perpindahan antara gear 1 dan gear 2, gear 3, gear 4 maupun naik maupun turun itu bisa berlangsung secara smooth. Nah, idenya di situ, dual clutch transmission. Honda sendiri mengaplikasikan dual clutch transmission ini di motor 700 NC 700 series, baik itu NC 700X atau Honda Integra atau Honda NM4 Vultus ini, atau motor Adventure 700 cc yang nanti akan dikeluarkan beberapa bulan lagi, itu berbasiskan apa yang mereka riset di Formula 1 atau Formula One. Nah bro sekalian, sekarang kita akan coba bandingkan antara mesin manual dengan mesin otomatis yang DCT dual transmission. Nah jika di manual, perpindahan 1 dan 2 seperti ada kayak jeda, karena kita harus tekan kopling untuk biar antara plat-plat kopling itu agak pas. Nah kontras dengan dual clutch transmission, perpindahan 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu berlangsung secara seamless. Boleh dibilang ada sebenarnya dikit banget tapi perpindahannya antara 1 dengan 2. Jika dibuatkan grafik 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, perpindahannya itu ada yang namanya kayak si impuls ke bawah. Sedangkan di dual clutch transmission boleh dibilang
grafiknya smooth, berpindah dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6, sehingga powernya pun akan lebih dapat seperti grafik tersebut. Nah, ini kayak gini nih. Jadi untuk gear 1, gear 3 dan gear 5 atau gear ganjil punya plat kopling tersendiri, sedangkan gear-gear genap 2, 4 dan 6 punya gear-gear plat kopling sendiri yang berwarna biru. Salah satunya contohnya ini lagi di gigi 1 yang berwarna merah, akan plat koplingnya juga akan bekerja. Sedangkan pada saat dia bekerja, nah setelah ini kan kita akan mau masuk ke gear 2. Ya kan? Apa yang terjadi? Coba cek dikit pelan-pelan, itu yang biru. Nah, udah mulai menyala tuh. Itu akan engage selagi 1 berjalan. Nah, pada saat 2 masuk, nah, terjadilah proses transmisi yang sangat smooth antara 1 dengan 2, 1 ke 2. Begitu juga antara 2 mau pindah ke 3, itu terjadinya smooth lagi. Nah, 3 ke 4, lalu 4 ke 5, sampai 5 ke 6. Semua berlangsung secara smooth, sob. Nah, itulah dual clutch transmission. Nah, nanti kita akan coba di jalan. Seperti apa sih rasanya dual clutch transmission di Honda NM4 Vultus. Oke, sob, kita akan coba dulu jalan ya. Saya akan pakai helm dulu nanti. Kita bertemu di jalan. Perpindahannya seperti yang bilang tadi, tidak ada jedanya, tuh kecil banget. Udah kayak seamless gearbox kalau di MotoGP mungkin ya. Jadi perpindahan antara 1 ke 2, antara 2 ke 3 itu minim banget. Kenapa? Karena dual clutch transmission itu membagi 2 piringan atau kaset dari kopling atau plat kopling, di mana dual clutch artinya ada 2 clutch. Clutch yang pertama hanya menangani piringan atau plat kopling untuk kopling-kopling bernomor genap, dan yang kedua clutch yang kedua adalah untuk menangani piringan atau plat kopling yang bernomor ganjil. Kayak misalkan ini 1 gitu kan ya. Nah, ini yang bekerja hanya clutch yang pertama. Lalu di clutch kedua nanti akan di gear kedua nanti yang bekerja adalah clutch kedua. Dimana ini sebenarnya clutch kedua udah mulai bekerja, udah mulai mau bekerja. Nah, sehingga pada saat dia mau berganti kedua, clutch kedua tuh udah megang yang gear 2. Jadi sehingga perpindahannya itu boleh dibilang seamless atau nggak ada jedanya sama sekali. Bet gitu. Ada sih jedanya, cuman minimum. Dari 2 ke 3 atau 3 ke 4 hampir sob, kagak ada rasanya. Ini untuk yang standar. Oke, bagaimana kalau kita ubah menjadi manual? Caranya gampang. Lagi jalan begini juga bisa pindah ke D, dari D ke manual, lalu berubah menjadi merah. Nah kan, berubah menjadi merah nih, lagi berhenti nih. Nggak akan naik ya, baru kita naikin. Nah, 2. Dari 2 juga nggak naik lagi. Kita naikin lagi ke 3. Ah, gila bener men. Nggak usah nurunin gas. Dia akan langsung bisa sendiri. Jadi kalau misalkan bedanya dengan motor bebek gitu ya, kalau kita dari 1 ke 2 pindahin, itu kayaknya kayak harus nurunin gas dulu kan, untuk bisa membuka bagian koplingnya. Tapi kalau di sini di Honda NM4 Vultus dia nggak perlu. Jadi sobat tetap aja mantengin gearnya, mantengin throttle-nya buka lebar, lalu pindah gearnya. Nggak ada masalah, nggak ada bunyinya sama sekali. Dia langsung berpindah dari 3 ke 4 karena seperti tadi bilang koplingnya itu berubah. Nah, ini kita turunin ke 3, nggak ada perubahan juga. Wah, swear bro, itu kayak MotoGP banget. Dari 1 ke 2, oke, ketiga, wow men, sensasinya top banget. Mungkin ya gue nggak tahu deh, katanya sih memang teknologi itu derive dari mobil-mobil F1. Dual clutch transmission sendiri tidak diperbolehkan di MotoGP. Jadi ya di F1 aja. Ini 2. Oke, 2, 3. Dari 2 ke 3 sensasinya oke banget sob. Kemudian lagi kedua.
jadi kita nggak perlu anggap drive penuh gini, mendingan kita ganti menjadi otomatis. Nah, dia jadi berubah jadi biru lagi karena ini otomatis. Nanti akan berubah lagi menjadi 2, 3 secara otomatis. Gue nggak perlu